InStock, apa kata mereka? Halo, selamat sore pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Yang di Instagram apa kabar, mudah-mudahan sehat-sehat dan baik selalu ya. Jadi ini spesial banget memang InStock di hari ini dalam rangka menuju tahun El Sinta News and Talk ke-23 nanti di tanggal 14 Februari 2023 bertepatan dengan Hari Valentine ya. Jadi luar biasa memang. Nah, di hari ini saya senang banget nih. Biasanya mungkin kalau InStock itu cuma di IG kita nggak tatap muka secara virtual, tapi hari ini saya berkesempatan untuk datang langsung. Mungkin teman-teman bisa ngeliat langsung ya. Di hadapan saya ada Pak Arsyad Rashid. Halo. Ketua Umum Kadin, Kamar Dagang Indonesia. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Itu dulu. Sehat itu dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu dulu. Kalau yang lain tantangan hidup. Iya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman yang hadir langsung di kantornya Pak Arsyad ini juga tadi kita sudah mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita sudah dicek bagaimana kesehatan kita terkait dengan COVID-19. Jadi saya sudah di swab. Alhamdulillah hasilnya negatif dan kita sehat semuanya. Itu yang paling penting tadi, itu Pak. Paling penting. Nah, saya ingin mengucapkan selamat juga nih, Pak. Karena saya baru dengar kabar tadi Bapak baru dilantik jadi Ketua Umum PB Persatuan Panahan Indonesia Perpani. Selamat ya, Pak. Alhamdulillah. Itu Bapak namanya saya mengatakan dibilang pertama alhamdulillah selamat tapi bukan the work just beginning. Jadi, iya benar. The work just beginning dan ini adalah tanggung jawab baru yang saya pegang karena juga itu datang dari teman-teman semua sebetulnya. Teman-teman dari daerah Panahan pada hadir datang bicara sama saya untuk ikut serta. Akhirnya alhamdulillah saya terpilih. Dipercaya, Pak ya? Dipercaya, dipilih. Ini kepercayaan ini kan paling berat. Betul. Kita nih kalau udah kepercaya, waduh. Berat, Bos. Benar. Apalagi nanti tahun 2024 ada Olimpiade Paris. Yes, karena tahun betul. 1988 itu 3 Sri Kandi kita menyumbangkan medali ya. Betul sekali. Tapi hari ini kita nggak akan ngomongin tentang panahan, ya, baru dilantik. Nanti ya kita ngobrolin mungkin lain kesempatan. Harus. Kenapa? Ya? Supaya juga partisipasi masyarakat ikutan. Betul. Yuk, panahan kan paling mudah loh. Di mana-mana pun di desa pun yang penting ada lapangan. Betul. Kalau situ bisa langsung panahan. Dan panahan nggak boleh pakai yang sophisticated dulu. Biasanya yang pakai yang baru-baru aja. Dan ini juga tradisi dari Indonesia, satu kebudayaan kita. Jadi ya nanti kita buat lagi. Boleh banget, Pak. Tinggal diatur aja jadwalnya nanti. Siap. Pak, ngomong-ngomong tentang presidensi, bukan presidensi itu G20, ya, G20. Keketuaan ASEAN. Nah, kita jadi keketuaan ASEAN, Indonesia diberikan kehormatan. Nah, bulan lalu di akhir Januari, Pak ya, Kadin ini juga baru saja menggelar ASEAN Business Advisory Council atau BAC 2023, Pak ya. Yeah. Itu luar biasa, Pak. Saya teman-teman di El Sinta mengikuti berita dan perkembangannya, tapi kayaknya kurang afdol nih kalau Pak Arsyad nggak cerita langsung. Apa sih tujuan acara itu sebetulnya dan mendukung? Apakah ini juga dalam rangkaian acara untuk keketuaan ASEAN di Indonesia? Sebetulnya sama dengan mungkin mencontoh G20 ya. G20 kalau dalam G20 itu kan waktu itu Bapak Presiden adalah menjadi the chair, jadi presidennya presidennya lah ya, presiden of G20 dari sisi pemerintahan. Lalu didukung oleh kita sebagai bisnis, makanya ada B20 ya kan, yang dimana kejadian juga back to back pada waktu itu. Jadi memang alignment antara pemerintah dan juga bisnis ya. Nah sama juga dengan namanya ASEAN ini. Nah ASEAN ini Pak Presiden sudah diangkat menjadi ketua daripada ASEAN ya untuk 1 tahun ini, di mana inilah chairmanship-nya istilahnya Indonesia di ASEAN. Nah ini bersama dengan itu makanya dari sisi bisnisnya saya akhirnya juga diberi tanggung jawab dan dipilih menjadi ABAC, yaitu ASEAN Business Advisory Council ya. Nah, cuman agak berbeda nih, nanti saya jelaskan sedikit. Cuman ASEAN Advisory Council intinya adalah di mana teman-teman pengusaha di ASEAN, perusahaan-perusahaan di ASEAN itu berkumpul di dalam organisasi yang namanya ASEAN BAC ini. Itu per negara dipilih 3 orang. Nah, tiap negara 3 orang, kalau ada 10 negara berarti kan 30. Jadi member of the board-nya itu ada 30 ya. Dan di situ juga ada entitasnya. Jadi seperti kalau B20 tuh nggak ada entitasnya. Tapi kalau ASEAN ini ada nih, ABAC-nya ada entitasnya. Nah, dan juga ada sekretariatnya. Ini yang namanya ASEAN BAC ini. Nah, jadi untuk itu apa yang ada di sini biasanya bicara mengenai ekonomi, bicara policy apa nantinya. Ada kesempatan biasanya ada 2 acara paling tingginya di dalam topnya, yaitu adalah namanya Asian Business Investment Summit
ya. Biasanya itu back to back dengan adanya meeting tingginya KTT kepala negara, tapi biasanya kepala negara yang plus. Jadi ASEAN Plus. Kan di ASEAN itu ada 2 meeting. Satu meeting antara 10 kepala negara atau pemerintahan di ASEAN, lalu dengan partnernya ASEAN, misalnya dengan US, misalnya dengan EU, dengan Australia, New Zealand, dengan Kanada, dengan China, dengan South Korea, dengan Jepang gitu loh ya. Nah, dalam peaknya nanti pertemuan itu biasanya itu ada namanya tadi ASEAN Business Investment Summit, itu satu. Yang kedua juga ada namanya ASEAN Business Awards. Jadi ada 2 event biasanya yang terkait sekali, dan di mana nantinya ada 2 kesempatan. Pertama adalah bagaimana dari sisi wakilnya usahawan memberikan rekomendasi apa sih policy-policy yang baik untuk ASEAN. Dan yang kedua adalah juga kepada leaders, jadi pada leaders yang dari ASEAN semua gitu ya. Jadi kurang lebih kita ini menjadi body untuk ASEAN, pendukung, memberikan masukan kepada leaders di ASEAN untuk khususnya bisnis. Itulah ASEAN BAK namanya. Nah, dengan demikian ASEAN BAK ini karena host Indonesia, Kadin Indonesia sebagai rumahnya usahawan itu menjadi hostnya gitu loh. Nah, jadi di sisi inilah saya sebagai chair daripada ABAK, dan di sisi ini ABAK ini, ASEAN BAK ini bekerja sama dengan Kadin. Nah, Kadin akan mempower ini selama setahun ini. Oke, akan ada banyak kegiatan dong Pak ya berarti ya? Nah, ini kegiatannya pasti seperti kayak G20 dan B20 kan banyak event-event ya. Side event berarti. Nah, side event segala macam itu. Nah, ini juga rencananya insya Allah begitu. Karena di sisi ini tapi kita juga alignment antara kita dengan pemerintah ya kan, supaya tidak terjadi duplikasi, tidak terjadi wasting resources. Jadi semua acaranya nanti bersatu bersama dengan harapan supaya bagaimana memastikan kesuksesan daripada keketuaan Indonesia di pendukungnya. Jadi kan Pak Presiden itu keketuanya, bagian supporting ya. Untuk yang bisnis kebetulan saya di chairnya gitu. Salah satunya tadi saya juga sempat dengar Pak, mau roadshow ya? Bentar lagi ke beberapa negara Pak ya? Ini dalam rangka itu tadi Pak? Iya, betul. Jadi kan waktu B20, G20 waktu itu kita juga lakukan roadshow kepada negara-negara ya, yang ada dalam G20. Nah, sekarang ini kita akan roadshow pertama di negara ASEAN dulu. Karena 10 negara awal itu dulu. Nanti baru dengan partnersnya. Nah, kenapa? Karena kita ingin mendengar apa sih pemikiran dari setiap negara ASEAN, dari konteks bisnis ya, dan ekonomi. Apa sih yang dibutuhkan ASEAN? Apa sih ASEAN itu, perspektif ASEAN itu apa sih? Saya bilang kita boleh bicara dengan EU, dengan Amerika, dengan Australia semua. Tapi sebelum kita bicara sama mereka, kita mesti bicara dulu di ASEAN. Apa sih perspektifnya dunia usaha ekonomi ASEAN? Nah, kita mesti satu suara. Makanya dalam konteks tema yang dilakukan oleh ABAK pada ASEAN BAK tahun ini, saya mengangkat mengenai centrality. Ya kan, centrality adalah menyatukan, ya kan, dengan kata 2 kata kunci lagi. Yang pertama adalah inovasi, yang kedua adalah inclusiveness. Jadi bagaimana supaya semua inklusif, tapi dengan kita bisa berinovasi supaya memastikan inclusiveness, bahwa semua negara, nobody can be left behind dalam pemikiran. Nggak boleh ketinggalan. Nah, inilah yang kata, yuk kita bersatu yuk, sudah waktunya nih. Apalagi kalau mau hari ini, ASEAN is one of the largest economy di dunia. Ya kan? Istilahnya kalau mau bilang, kita ini besar loh, kita punya 600 juta lebih orang loh, populasi. Potensialnya. Kita punya ekonomi ini besar loh. Kita bisa bicara 45 triliun US dollar loh, secara ASEAN. Ini besar. Dan ASEAN ini bisa menjadi supply chains of the world loh, sebagai rantai pasok dunia loh, sebagai ASEAN. Gitu loh. Yang dimana kebetulan Indonesia yang terbesar. Dan Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang ada di G20. Oh iya benar. Ya kan? Nah, jadi ini harus kita posisikan dengan baik gitu. Bagaimana Indonesia di ASEAN dan bagaimana ASEAN di dunia. Gitu. Saya ingin mengutip Bapak bahkan dalam forum di akhir Januari yang lalu, Bapak sempat bilang nih, ini adalah kesempatan bagi ASEAN bukan lagi sebagai pemain pinggiran ekonomi global, Pak. Ini maksudnya tadi berarti? Maksudnya tadi bahwa kita mesti kasih tunjuk bahwa ASEAN itu besar loh. Secara ekonomi, secara populasi nggak kalah dengan katakan negara lain yang besar, ataupun dengan EU, dengan Australia. Kita gede. Ya kan, nah kita harus memposisikan diri kita. Tapi pertanyaan pertama kan adalah apa sih yang ASEAN mau lakukan gitu. Jadi makanya centrality tadi. Jadi dengan demikian saya ingin bahwa kita tidak boleh didikte. Itu menurut saya.
kita ini sudah cukup, kita mesti tahu apa yang kita mau. Utamanya. Jangan sampai kita ini drive kita nggak tahu apa yang kita mau, akhirnya kita ya istilahnya kayak kata-katanya mungkin agak kasar, dikte gitu. Dikte bahwa ngikut sebagai follower, not as a leader. It's time untuk yang namanya Indonesia, untuk namanya ASEAN, untuk menjadi leader. You follow us, gitu kan? Karena ya ini dunia berubah, apalagi sejak pandemi. The world change, dunia normal baru, dunia baru, realitas baru, dengan geopolitik yang ada sekarang ini juga merubah situasi kondisi dunia. Jadi kenapa tidak ASEAN ataupun lebih Indonesia memposisikan diri sebagai salah satu supply chain atau rantai pasok dunia yang perlu diperhitungkan. Kalau dari Pak Arsyad untuk hal tadi Pak ya, Indonesia jadi ngelit negara-negara di ASEAN. Hal pertama apa sih kalau dari sisi pengusaha yang kira-kira misalkan perlu diakomodir sama pemerintah Pak? Polisinya harus gimana sih? Pertanyaannya bukan apa yang harus diakomodir oleh pemerintah. Tapi pertanyaan kembali kepada semua pengusaha, kita mau bagaimana sih kita memikirkan ekonomi Indonesia? Nah mestinya kita juga sharing pemikiran. Makanya di Kadin sendiri nih, sebelum saya bolak-balik ke sana, kalau sisi Kadin sendiri kita bilang kita ingin menjadi katalisator untuk mengajak stakeholders, pemangku kepentingan di Indonesia untuk memikirkan roadmap yuk kita pikirin. Karena gini, menurut saya ini kan pendapat boleh ya. Kehidupan Indonesia itu saya bilang seperti kayak manusia, ada babak pertama, babak kedua kehidupan. Babak pertama kehidupan Indonesia itu tahun 90-98 sampai dengan reformasi. Dari 1945 merdeka sampai reformasi. Itu babak pertama kehidupan Indonesia. Lalu babak kedua saya mengatakan itu waktu periode kedua Pak Jokowi mulai. Itu mulainya saya mengatakan itu adalah mulainya babak kedua Indonesia. Kenapa? Karena dalam waktu 98 sampai kemarinnya itu kita lagi mencari jati diri kalau menurut saya. Kenapa? Kan proses reformasi, kita euforia demokrasi, kita mencari bentuk nih, bagaimana dan semua. Nah, kenapa saya mengatakan periode kedua? Karena saya lihat begini, pada waktu periode kedua kita harus bangga, kita memiliki negarawan, seorang Bapak Joko Widodo dan Bapak Prabowo. Pada waktu pemilu yang lalu, akhirnya semua mereka mengatakan, yuk kita bangun Indonesia secara bergotong royong. Jadi akhirnya apa? Tidak ada yang menang, ada yang kalah. Itu namanya seperti kalau anak-anak kimia selalu bilang itu bertanding untuk bersanding. Itu sebetulnya waktu itu bertanding untuk bersanding loh. Ya kan? Kenapa? Untuk gotong royong. Kenapa negara ini harus dibangun dengan gotong royong? Tujuannya satu ya untuk Indonesia sebenarnya kan? Ujungnya bukan itu. Ujungnya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Semuanya kan mikir kesejahteraan. Nah, maksud saya itulah saya katakan babak kedua. Nah, babak kedua ini Pak Joko Widodo mengatakan, kita 2045 menjadi emasnya Indonesia. Waktu 100 tahun Indonesia merdeka. Pada waktu itu kita harus nomor 4 ekonomi besar dunia. Wah, ada tujuan. Benar? Ya, visinya visi depan. Benar, visi. Betul. Nah, sekarang kita sepakat nggak visi itu sebagai bangsa? Kalau itu sepakat itu, berarti kan nggak bisa cuma visi habis itu berdoa. Kan nggak bisa, mesti ada usaha. Ya kan? Sebelum berusaha, dipikir dulu rencananya kayak gimana. Nah, untuk itu makanya kita membuat visi Indonesia 2045 dari Kadin, bukan buat Kadin, tapi kita akan inklusif. Kita akan ajak semua. Kenapa? Ini kalau boleh saya elaborasi sedikit aja tentang ini, karena pikirannya gini. Supaya nantinya pemikiran gini, kalau kita udah tahu, kita mau ngapain sih, kita mau industri apa yang kita mau bangun ke 2045. Hilirisasi adalah salah satunya. Setiap apa yang kita hilirisasi supaya ada value added. Tapi industri apa saja sih, mau kemana kita? Nah, kalau sudah tahu pemikiran, menuju ke sana, tujuan kita jelas, kita nomor 4. Nomor 4 itu berarti pendapatan per kapita mesti paling dikit 20.000 US dollar. Sekarang 4.000, 5.000. Berarti kita menuju ke sana nih. Oke. Dari situ kita mundurin dong ke hari ini untuk mencapai sana gimana caranya? What kind of industry? Bagaimana cara kita berekonomi? Nah, kalau udah tahu itu baru kita bilang, berarti kita perlu teknologi apa ya? Dan kita bisa mapping, teknologinya ini nih ke sana. Berarti kita bisa bicara sama BRIN, sama universitas, BRIN, universitas, tolong dong pikirkan mungkin teknologi ini nih. Kenapa? Kalau teknologi ini perusahaan-perusahaan bisa pakai. Kenapa? Supaya ini yang kali pakai teknologinya. Nah, kalau udah ketemu itu dan nextnya apa? Mikirin gini. Untuk kesana kita perlu skill apa ya? Kan skillnya akan berubah. Skill apa yang kita butuhkan? Nah, itu yang akan menjadi, karena Kadin juga didapat Kepres dari Presiden untuk bagian daripada vokasi.
ya kan? Untuk mendesain strategi vokasi. Nah, vokasi ini kan juga mesti didesain pendidikan. Skill apa? Pendidikan menyiapkan apa yang kira-kira nanti akan dihadapi juga Kak di masa yang akan datang. Betul, tapi kan berarti kan mesti ada skillnya. Kita mesti ada peta skill. Oh, ini peta skill yang dibutuhkan, gitu kan? Dari sekarang, iya. Kita perlu bekerja sama. Kita, teman-teman dari profesi, ya kan? Terus juga dari mana? Dari akademisi. Nah, ini lambung memikirkan gimana nih, gitu kan? Plus juga kenapa? Plus juga siapa satu lagi? Pekerja dan buruh. Kenapa? Teman-teman itu saudara-saudara kita itu juga harus mikir karena adanya revolusi industri akan terjadi suatu proses perubahan. Jumlah pekerjaan akan menurun, skill akan berubah, berarti harus reskill and upskill. Jadi kita harus ajak juga. Gitu. Nah, jadi akan ada inclusiveness sampai juga nanti NGO dalam misalnya dengan memikirkan bagaimana untuk Indonesia ke depan. Dan jangan lupa yang terakhir, sebelum saya tutup ini kan adalah penting values, nilai-nilai. Selama ini waktu memikirkan pembangunan, jarang sekali dipikirkan values apa. Nah, we have to instill values atau nilai-nilai ke dalamnya. Ya, contoh, kita mau pastikan bahwa budayawan dan juga pemuka agama ikutan. Supaya apa? Ada spiritual values. Supaya ada juga kebudayaan values Indonesia yang harus dimasukkan ke dalam planning ini ke depan. Supaya kenapa? Jangan sampai budaya kita hebat kok, kenapa jangan sampai budaya luar masuk ke kita? Itu yang pertama. Terus juga kita kita percaya Pancasila, ketuhanan Maha Esa. Berarti kan ada spiritual values yang harus spiritual. Nah, itu mungkin ini saya. Tapi intinya adalah itu bagian daripada proses yang kita ingin kontribusikan, kita pikirkan bersama supaya Indonesia menuju ke masyarakat yang makmur dan sejahtera. Wah, keren banget nih Pak Arsyad. Kalau bisa tepuk tangan, mungkin saya akan tepuk tangan. Luar biasa. Tapi netizen kalau Anda punya pertanyaan, misalkan di Instagram, boleh ya disampaikan pertanyaannya di Instagram atau melalui WA di 0811806543. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan, mudah-mudahan bisa dijawab nanti sama Pak Arsyad. Tapi ngomong-ngomong gini Pak, ini kan kita baru menatap tahun 2023 nih Pak. Ya kalau bisa dibilang gagal move on deh Pak. Ekonomi di tahun 2022 gimana sih kalau menurut Pak Arsyad? Saya selalu mengatakan kemarin ya kita Kadin mengadakan namanya doa bersama, gitu kan. Terus saya bilang pertama bersyukur, yang kedua mendoakan Indonesia ke depan karena tahun 2023 ini penuh tantangan. Ya. Jadi kita nggak boleh juga lupa bahwa 2022 ataupun dari mulai pandemi lah ya, itu saya mengatakan kita tuh alhamdulillah sekali, kita tuh bersyukur. Kita cuma minus pada satu tahun itu pada tahun 2020. 21 sudah positif, 22 apalagi, 23 kita juga melihat yang positif ya. Dan maksud saya ini dalam konteks begini loh, bahwa apa yang harus kita lihat begini. Dan pertama bahwa pemerintah, presiden, para menteri dan semuanya itu membuat suatu kebijakan juga yang luar biasa menurut saya, bekerja dengan keras sekali semuanya. Tapi juga pada waktu itu saya melihat yang hebat sekali gotong royongnya kita. Contoh mulai dari dari kesehatan dulu. Tanpa kita memberesin masalah kesehatan ekonomi nggak akan jalan. Keputusan pertama untuk kesehatan itu juga yang sangat hebat adalah keputusan Pak Jokowi tidak menutup. Nggak lockdown. Nggak total lockdown, semi lockdown namanya kan, kurang lebih PPKM dan lain-lain. Itu keputusan yang Pak Presiden bilang, ini 80% daripada menteri saya pengennya lockdown, kata Pak Presiden. Presiden ngomong ke saya. Tapi akhirnya saya mikir untuk supaya usaha jalan, dia bilang saya harus putuskan itu. Ada keputusan yang benar, ya kan? Di situ kita bergotong royong bersama-sama mengerjakan bagaimana misalnya oksigen waktu susah, ini susah segala macam ya. Jadi itu kita lakukan. Dari sisi itu lari kepada yang namanya vaksinasi, kita kerjasama juga. Jadi kita harus bersyukur gotong royong jalan, economic growth 5,3% pada tahun 2022 akhirnya. Hebat, ya kan? Tapi nggak mungkin nggak, menurut saya ada tangan-tangan Tuhan untuk hal itu, ya kan? Nah makanya kita mesti bersyukur dong, masa jangan bersyukur pasti. Nah dari ini kita lihat sekarang ke depan, dari 2022 ada 5,3%, inflasi kita juga di bawah 5%. That's very very important. Nah dari situ sekarang kita mikirkan ke depan. Bagaimana nih tahun 2023 secara dan ini bukan kata orang Indonesia, bukan kata kita, kata IMF dan World Bank, will be performing lebih dari 5%. Walaupun World Bank dan IMF juga menurunkan
yang namanya pertumbuhan ekonomi dunia. Tapi Indonesia masih di angka itu, kurang lebih 45. Itu mereka semua di angka itu untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu menurut IMF, menurut World Bank loh. Jadi kan kita mesti lihat, kalau sana aja percaya, masa kita nggak percaya? Iya, kita nggak pede sih. Nggak pede, kita lihat sendiri. Nah, makanya Pak Presiden mengatakan, kita walaupun ada resesi luar, ada segala macam tantangan, tapi kalau pastikan bagaimana kita harus pikiran positif, energi positif, bahwa kita bisa. Kalau kita bisa, asal yang penting waspada aja, ya. Tapi kita harus punya pikiran itu. Jadi ekonomi akan kuat. Nah, untuk menjaga 2003 paling kunci satu menurut saya. Apa tuh? Domestic market. Kita harus menjaga our domestic market. Kenapa? Supaya kita tidak punya ketergantungan dengan ekonomi dunia. Walaupun di mana pasti ada, tapi seminimal mungkin deh diminimalisir ya? Supaya domestic market harus kita jaga. Kalau kita jaga domestic market, ya, itu akan ada penjualan perdagangan antara kabupaten kota, antara provinsi. Ini kan suatu hal yang penting sekali, karena kita punya 270-280 juta orang, ya kan? Kalau terjadi di situ market, itu kan bagus. Nah, orang luar aja melirik ke Indonesia mau masuk. Nah, kita harus menjaga juga bahwa supaya pastinya siapa? Tuan rumah salah satunya UMKM. UMKM itu berkontribusi dari 67% terhadap yang namanya pertumbuhan Indonesia ataupun pendapatan Indonesia. Berkontribusi 97% daripada lapangan pekerjaan yang ada. Okay. Jadi ini fondasi harus kita jaga. Jadi market dari luar, contoh lah saya simpel. Kalau sekarang lihat ada batik masa buatan luar, ya kan? Menurut saya itu mesti ada biaya masuknya segala macam ini. Mesti mau gimana pun harus dijaga dong, supaya UMKM kita tidak tergerus marketnya. Gitu loh contohnya. Nah, jadi ini yang penting. Buat saya domestic market harus dijaga dan memastikan UMKM kita sebagai fondasi ekonomi kita jaga. Gitu. Pak, ini ternyata ada penelpon, Pak. Dua masyarakat yang ingin interaksi langsung dengan Pak Arsyad. Kita sapa dulu ya. Ada Pak Dani di Jakarta yang pertama. Halo Pak Dani. Selamat sore, Pak. Selamat sore Mas Beri. Selamat sore juga buat Pak Arsyad. Halo Pak Doni. Halo Pak. Salam kenal. Oh Pak Dani. Salam Pak kenal Pak Dani. Ya Pak Arsyad, terima kasih banyak. Langsung aja kalau pertanyaan saya gini Pak. Bagaimana Kadin membantu generasi muda, mengingat semenjak pandemi kan banyak generasi-generasi muda kita yang menjadi pengangguran. Bahkan tidak generasi muda aja ya, banyak juga yang generasi-generasi sudah di atasnya juga banyak pengangguran. Bagaimana Kadin membantu itu? Lalu pertanyaan keduanya, apakah banyak-banyak ya Pak? Sudah sejauh mana Kadin membantu para pengusaha UKM muda untuk tetap survive, apalagi terutama di 2023 ini ya, menjelang 2024. Apalagi seperti kita ketahui kita akan katanya akan mengalami resesi seperti itu. Terima kasih Pak Arsyad, terima kasih Mas Beri. Oke, terima kasih Pak Dani di Jakarta. Kita tampung dulu Pak ya. Ini sama sebetulnya pertanyaannya ya, agak mirip-mirip. Ada Pak Ahmad di Tangerang berikutnya. Halo Pak Ahmad. Halo, selamat sore Mas Beri. Sore Pak Ahmad, silakan Pak. Dengan Pak Arsyad ya. Iya Pak, halo Pak, salam kenal Pak. Halo Pak, baik, salam kenal juga. Pak, akhir-akhir ini saya tertarik banget nih sama dengan perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana sih Bapak merespon terkait dengan perkembangan kendaraan listrik di Indonesia? Apalagi Pak Jokowi kan juga pincang sekali ya mengkampanyekan untuk pengkonversian kendaraan yang konvensional menjadi kendaraan listrik. Dan apakah Kadin optimis bahwa kampanye Pak Jokowi ke depannya terkait kendaraan listrik ini akan berjalan mulus gitu Pak? Terima kasih. Oke. Terima kasih. Silakan. Boleh Pak, langsung boleh Pak. Jangan saya yang jawab. Enggak, yang pertama tadi mengenai UMKM ya. Bicara UMKM dulu ya. Jadi di Kadin sendiri ada pertama kita membantu dalam konteks advokasi. Advokasi itu apa sih? Kami kan sebagai mitra pemerintah. Jadi kita selalu dari awal pandemi memberikan masukan-masukan. Bagaimana contoh yang paling ini adalah kan kalau untuk UMKM yang apalagi dengan keadaan pandemi itu masalah yang paling utama itu masalah cash flow. Ya. Dan kalau mereka harus juga membayar bank dan segala macam akan berat sekali. Ya. Nah, tapi di sisi lain makanya kita minta waktu itu pemerintah dan akhirnya sepakat untuk mengundurkan, tidak terjadi penagihan terhadap namanya hutang-hutang untuk yang UMKM, ya, dengan level-level tertentu ya, of course. Tapi itu coba kita lakukan supaya tadi
udah lagi pusing pandemi, usaha begini, mesti bayar susah, terus mesti bayar itu kan contoh ya. Terus juga kita bicara dan pemerintah juga akhirnya ini untuk insentif kepada UMKM yang diberikan, itu juga terjadi untuk dibantu. Dan juga ada perusahaan-perusahaan yang dibantu untuk dibayarkan kepada si pekerjanya, bukan pada pengusahanya. Jadi contohnya ini adalah dorongan-dorongan advokasi yang dilakukan kita bersama karena Kadin adalah rumahnya asosiasi dan juga pengusaha. Jadi kita bersama-sama menggerakkan itu dan bicara gitu kan. Dan banyak hal yang kita lakukan. Tapi utamanya lagi adalah kami ada dua. Satu namanya platform yang namanya Wiki Wirausaha. Nah, Wiki Wirausaha itu satu platform yang kami bangun. Itu khusus memang fokus utamanya UMKM. Kenapa? Di situ kalau yang pengen jadi pengusaha, entrepreneur, pengen jadi entrepreneur, habis itu kalau udah entrepreneur pengen naik kelas, kalau udah entrepreneur pengen ada jaringan, nah ini namanya platform tadi, Wiki Wirausaha. Ya. Nah di dalam Wiki Wirausaha ini kita ingin supaya di mana adanya diskusi, sharing di antara UMKM, pengusaha kecil, menengah, semua ini sharing, gitu kan. Terus juga saling belajar. Nah. Jadi dengan itu terus juga aware apa sih yang ada, misalnya perkenalan dengan bank, dengan akses funding, bicara hal-hal yang lain, terus juga sampai bicara mau ekspor, mau digitalisasi, ya kan. Nah ini yang dilakukan. Terus lebih lagi pengennya ultimate goalnya itu juga menjadi yang namanya kayak e-katalog. Pemerintah kan ada e-katalog, ya kan. Swasta kan belum ada e-katalog. Istilahnya gitu loh. Ini kalau bisa menjadi nanti juga e-katalog gitu. Pengusaha-pengusaha besar, misalnya lah perusahaan jamu, saya butuh jahe, saya butuh apa segala macam. Nah itu bisa kasih tahu saya butuh sebesar ini. Nah nanti langsung pengusaha-pengusaha kecil dari petani pun bisa langsung masuk ke sana gitu. That's the dreamnya ya. Nah, dari situ juga paling penting itu adalah juga saling tahu jejaring, ya kan, networking itu penting sekali. Nah, networkingnya bukan hanya istilahnya gini. Pertama adalah antara kabupaten kota, pengusaha-pengusaha antara kabupaten kota, provinsi di Indonesia. Ini juga mesti connected ya, secara jaring supaya tahu, saya bisa jualan ini, butuhan di sini, bisa bantu ini, gitu-gitu ya. Selain dari itu kita angkat nih Wiki Wirausaha juga ke level waktu itu G20. Makanya kita bikin pilot waktu itu dengan Jepang. Jadi UKM Jepang itu juga terkoneksi nih dengan Wiki Wirausaha ini, karena pakai bahasa Jepang supaya nanti bisa berkomunikasi ya. Nah sekarang kita bawa lagi nih wikinya ke level ASEAN supaya nanti setiap negara kalau bisa ada wikinya, wiki Malaysia ini yang kita jadi bisa saling nanti komunikasi dan saling berkenal jejaring antara UMKM kita dengan yang ada di negara-negara ASEAN. Marketnya jadi besar ya. Di sini kan kita memberikan jaring untuk saling berkenal dan saling itu, karena mulai dari situ kalau bicara usaha. Jadi itu satu contoh. Satu contoh program lagi adalah program kita namakan gerakan pendampingan UMKM melekat, ya. Yang dimana ataupun kalau bahasa ininya kita namakan inclusive closed loop, ya. Yang dimana itu adalah bagaimana misalnya sebagai contoh, adalah pelaksanaan pendampingan petani-petani di Garut misalnya. Ini salah satu contoh ya pilot. Dilakukan dari awal, yaitu apa? Petaninya tuh butuh apa? Ya kan, untuk misalnya let's say ini untuk anggaplah kentang misalnya gitu ya. Oke, untuk kentang mulai dari awalnya adalah bibit apa yang bagus ya untuk kentang. Bibitnya. Pupuknya mesti yang mana? Terus habis itu caranya gimana nanam yang baik? Yang benar, ya kan? Habis itu langsung juga dibeli. Pemasarannya kemana? Off-take ya, ada off-take-nya juga gitu kan. Jadi itu makanya namanya closed loop. Nah kalau ada closed loop itu salah satu yang menjadi banyak hal yang menjadi tantangan untuk usaha yang baru, pengusaha baru ataupun masih kecil. Nah itu adalah akses pada perdanaan. Di sini bank mau ngasih, ya kan? Tapi kan tadi bicara ini karena bicara resiko. Nah dengan adanya closed loop ini tetap bisa menjadi akses juga lebih mudah. Penjualan ada yang di sisi lain yang besar bantu yang kecil, atau yang menengah bantu yang kecil. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah itu dua program yang kita dorong, yang kita akan jalankan terus, ya kan, untuk supaya tadi bagaimana bisa membantu, ya kan. Dengan itu kita bisa membantu siapa yang pengen jadi ini, monggo bisa masuk gitu. Jadi itulah untuk yang bicara UMKM. Yang kedua, pertanyaan mengenai electric vehicles. Ya, betul ya, EV tadi kan ya. EV, betul. EV. Nah, EV harus kita dukung. Ini bukan hanya program Pak Jokowi. Idenya memang keluar dalam presidensi Pak Jokowi hari ini, tapi ini adalah Indonesia, strategi Indonesia loh. Kenapa? Pertama gini, kalau kita bicara
electric vehicles, apa yang kita benefit pertama sih? Pertama itu ya, ini kita nih yang namanya subsidi terhadap bensin BBM itu tinggi sekali loh, angkanya besar sekali. Pertanyaannya bagaimana sih mengurangi tanpa harus ada di mana kita tetap harus menjaga rakyat dan semua ini affordable, bisa ya kan? Nah, kalau bisa adalah dengan cara mengurangi penggunaannya. Nah, kalau supaya BBM itu berkurang, caranya apa? Kalau itu elektrifikasi, nanti mobil-mobil, motor-motor semuanya udah nggak pakai bensin, listrik, udah pakai listrik. Sekarang sudah ada subsidinya kan dari pemerintah juga untuk beli kendaraan listrik. Bukan, itu lain lagi. Nggak ada kata, saya nggak suka kata subsidi itu. Nggak ada subsidi. Nggak ada subsidi. Jadi nanti I'll explain lagi. Tapi itu bukan itu. Tapi dengan itu akan menuruni yang namanya BBM tadi. Karena subsidi BBM itu untuk rakyat. Tapi gimana tidak menginginkan subsidi para rakyatnya, tapi bisa mengurangi jumlah exposure yang ada dengan mengurangi jumlah volume BBM yang diperlukan. Itu kita dapat satu. Jadi kita tidak tergantung dengan import. Kita tergantung dengan semua minyak dari luar. Yang kedua adalah juga bersamaan kita bagian daripada dunia untuk mengurangi emisi. Green environment. Karena apa? Dengan pengurangan karbon emisi itu kan bagian daripada pengurangan emisi. Jadi dapat 2, malah dapat 3 satu lagi. Ini yang paling penting. Apa? Untuk bikin electric vehicles. Gimana pertanyaan gini? Untuk Indonesia maju, Indonesia tuh nggak bisa hanya follower. Kita mesti jadi leader. Nah, ini adalah chance, adalah kesempatan untuk kita bisa menjadi pemimpin. Momentumnya sekarang berarti? Momentum sekarang. Kenapa? Gini, bicara electric vehicles, apa sih electric vehicle? Komponen ada 500 lebih. Tapi yang paling utama, ya, itu adalah baterai. Baterai itu datang dari mana? Dari nikel. Kita punya reserve nikel nggak? Punya. Kita berkontribusi terhadap lebih dari 40% nikel di dunia. Kurang apa kita? Berarti ada raw materialsnya ada, kita bisa belikin baterainya, berarti kita bisa menjadi supply chain dunia loh untuk baterai. Itu main daripada komponen yang ada di dalam membuat itu. Lalu dari situ apalagi? Untuk itu membuat namanya electric vehicle ataupun kendaraan listrik lebih enteng, lebih efisien, gitu kan? Untuk buat supaya komponennya itu kalau bikinnya dari aluminium itu akan lebih tidak berat, lebih ringan, dan dengan demikian biaya energinya berkurang. Ya, itu apa yang diperlukan? Boksit. Kita punya boksit. Gitu. Nah, ini kan makanya Pak Presiden kita ini stop nih, kita harus bikin hilirisasi boksit. Terus untuk komponen lainnya yang bentuk nanti yang penting juga yang didorong oleh pemerintah adalah chipsnya. Perlu ada chips kan, bikin itu dari apa sih? Itu dari pasir silika. Itu dari ada zinc kita ada tin, ada timah, kita ada koper, ada tembaga. Kita punya semuanya. Jadi kita bisa menjadi yang namanya leader dan center daripada produksi dan tadi supply chain ataupun ya rantai pasok untuk electric vehicles. Jadi kita bisa musik Indonesia itu, malahan kita bisa bangun buatan Indonesia sendiri kan. Waktunya kapan lagi gitu. Karena secara teknologi bisa kita bikin motor listrik, bikin bus listrik, bikin mobil listrik, kendaraan listrik lah kita buat. Jadi itu harus kita dukung menurut saya. Oke, luar biasa. Keren banget nih ya, tepuk tangan dulu dong yang ada di sini. Tapi sayang banget nih, waktu kita sebenarnya banyak hal-hal menarik yang bisa kita dapat nilai lebih nih kalau kita ngobrol langsung sama Pak Arsya. Tapi mungkin gini Pak, ada hal lain mungkin yang berkaitan dengan tahun 2023 ini. Karena saya mengutip juga nih, di awal tahun Bapak juga sempat menyampaikan 4 pesan untuk 2023 supaya kita ini bisa terus punya mindset yang positif Pak. Nah, untuk menaikkan optimisme itu, apa sih yang kira-kira perlu kita miliki? Modal awalnya apa nih bagi kita, terus generasi muda lah paling nggak sekarang ini Pak? Sebagai penutup Pak. Pertama begini, tadi salah satu pertanyaan mengatakan bahwa kita akan ada resesi. Jangan pikir gitu dong. Kita pikirnya positif, bahwa ekonomi Indonesia akan naik. World Bank dan IMF juga mengatakan itu. Kita harus waspada, iya. Tapi tetap kita harus berpikir positif. Karena kalau nggak berpikir positif, nanti perputaran uang di Indonesia tidak berjalan. Sedangkan yang kita inginkan adalah perputaran berjalan, ekonomi berjalan. Akhirnya itu yang akan menjadi kesejahteraan untuk kita semua. Gitu. Jadi dan yang paling penting begini, kita ini kadang-kadang secara yang baru-baru ya, jangan pernah kegagalan itu menjadi hambatan. Kegagalan itu biasa. Malahan sukses itu datang dari kegagalan.
Itu yang pertama. Yang kedua, jangan malu bertanya. Kadang-kadang kita gengsi malu bertanya. Kalau saya sih selalu bertanya, kalau nggak ngerti saya tanya. Dan kenapa? Karena kita ini siapapun kita, itu adalah selalu dalam proses pembelajaran. Kita harus belajar terus. Basicnya nggak tahu apa-apa. Kita harus bertanya terus. Jadi dengan demikian, kalau tadi kita pikiran energinya positif, kita memikirkan bahwa kita akan terus percaya bahwa tidak ada kegagalan, suksesan hanya itu. Dan yang ketiga, tidak malu bertanya untuk bisa ini. Saya rasa insya Allah kita bisa menciptakan lebih banyak pengusaha dan banyak yang akan sukses di Indonesia. Amin. Amin. Luar biasa. Pak Arsyad, terima kasih loh Pak untuk waktunya bersama Instok El Sinta dalam rangka atau Road to Hari Ulang Tahun El Sinta News and Talk ke-23. Jangan lupa nanti puncak acaranya. Selamat juga dong kalau gitu, selamat ya. Terima kasih Pak. Tapi nanti puncak acaranya di tanggal 14. Akan ada banyak rangkaian acara lainnya. Selain hari ini Instok spesial, akan ada talk highlight dan perbincangan menarik lainnya. Jangan lupa nanti tanggal 14 ya, akan ada tamu spesial juga di El Sinta. Datang langsung ke studio El Sinta. Demikian tadi perbincangan saya langsung dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Pak Arsyad Rashid. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya. Sampai jumpa.